Assalamualaikum. Salam Rahayu sedulur Kliwon. Selamat datang di sebuah ruang di mana waktu seolah melambat, dan degup jantung Anda mulai selaras dengan frekuensi alam semesta. Salam takzim bagi Anda, sedulur Kliwon. Kita baru saja menginjakan kaki di ambang pintu Maret 2026. Namun, sadarilah bahwa bagi Anda yang lahir dengan rahim pasaran pusat, Maret ini bukan sekadar pergantian lembar kalender. Kita sedang berdiri di tengah-tengah samudera energi yang sangat luar biasa. Sebuah titik temu antara keagungan bulan suci Ramadan dan sisa-sisa getaran dahsyat dari gerhana bulan total yang baru saja melintasi langit kita. Maret ini, alam semesta seolah-olah sedang menaruh perhatian penuh pada diri Anda. Sebagai pemegang segel pancer, Anda adalah titik nol dari 4 penjuru mata angin. Saat dunia luar sedang bergejolak mencari arah, Anda dipanggil untuk kembali ke hakikat terdalam Anda sebagai tanah yang menopang, bukan sekadar tanah yang diinjak. Bayangkanlah, sedulur, bulan Maret ini laksana sebuah bejana perak yang diisi oleh air suci Ramadan dan diguncang oleh kekuatan gerhana. Di dalamnya, jati diri Kliwon Anda sedang ditempa. Ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan kesadaran Anda, seperti tunas yang sedang berjuang menembus tanah yang keras, siap untuk mekar menunjukkan warna aslinya. Dalam pertemuan kali ini, kita tidak hanya akan membaca nasib, tetapi kita akan menyingkap tabir. Mengapa batin Anda terasa begitu sensitif di awal Maret ini? Mengapa intuisi Anda mendadak tajam laksana sembilu? Dan apa sasmita yang ingin disampaikan oleh leluhur melalui deretan peristiwa yang menghampiri Anda sejak fajar pertama Maret menyapa? Sedulur, sadarilah sepenuhnya bahwa memasuki awal Maret ini, elemen tanah yang menjadi intisari eksistensi dan pondasi jiwa Kliwon Anda sedang mengalami transformasi wujud yang sangat signifikan. Anda tidak lagi berada dalam kondisi tanah keras, yang kaku atau gersang layaknya musim kemarau yang panjang. Sebaliknya, saat ini Anda sedang berada dalam fase yang sangat basah, lunak, dan memiliki daya reseptif yang luar biasa tinggi. Bayangkanlah diri Anda laksana sebidang hamparan tanah pegunungan purba yang baru saja dibasuh oleh hujan lebat di tengah kesucian bulan Ramadan. Anda sedang berada dalam kondisi paling subur sepanjang tahun. Namun di saat yang bersamaan, Anda menjadi sangat rentan karena setiap tetesan air yang jatuh, apakah itu air rahmat yang suci ataupun air limbah yang kotor, akan langsung terserap tanpa filter ke dalam pori-pori batin terdalam Anda. Secara energi, kondisi, tanah basah, ini adalah sebuah karunia yang tiada tara dari alam semesta, asalkan Anda memiliki kesadaran penuh untuk mengelolanya. Inilah momentum emas yang dalam tradisi spiritual sering disebut sebagai waktu terbaik untuk menanam niat. Karena tekstur batin Anda yang sedang melunak, benih-benih keinginan, doa, dan visi masa depan akan jauh lebih mudah menembus cangkang logika dan tertanam langsung di kedalaman ruhani. Jika selama bulan Januari atau Februari kemarin Anda merasa langkah kaki begitu berat, atau ada rencana besar dan resolusi hidup yang sempat terbengkalai karena dihantam badai keraguan, maka minggu pertama Maret ini adalah detik-detik paling tepat untuk membangkitkannya kembali dari liang persemayaman. Namun, ada satu kunci rahasia, kerjakanlah semuanya dalam diam, sepi ing pamrih. Janganlah mengumbar rencana Anda kepada dunia yang bising. Biarkan niat-niat suci itu tertanam secara rahasia di dalam tanah basah, batin Anda. Mengapa? Karena apapun yang Anda mulai dengan ketulusan dan keheningan di fase ini, akan memiliki akar yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih kokoh untuk menopang pohon keberhasilan Anda di masa depan. Akar yang tumbuh di tanah basah akan menjalar dengan cepat, mencari sumber air kehidupan yang akan menjaga Anda tetap tegak saat badai ujian datang menerjang nanti. Namun demikian, sedulur, sifat tanah basah ini juga membawa sebuah peringatan yang sangat serius bagi stabilitas mental dan spiritual Anda. Karena Anda sedang berada dalam mode menyerap yang sangat ekstrim, Anda secara tidak sadar bertindak laksana spons spiritual raksasa yang menghisap frekuensi apapun yang ada di radius sekitar Anda. Disinilah letak bahayanya. Anda harus menjadi penjaga gerbang, penjaga lawang, yang sangat ketat bagi diri Anda sendiri. Anda tidak boleh membiarkan sembarang orang masuk ke dalam lingkaran energi Anda. Hati-hatilah, jangan sampai terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan toksisitas, drama konflik, atau kerumunan orang yang membawa energi keluhan dan keputusasaan.
Jika Anda tidak waspada dan tetap membiarkan diri terpapar polusi energi tersebut, Anda akan merasakan kelelahan mental yang sangat hebat tanpa alasan medis yang jelas. Rasa lelah itu sebenarnya adalah tanda bahwa Anda secara tidak sadar telah memikul sampah emosi, kesedihan, atau kemarahan orang lain yang terserap masuk ke dalam pori-pori elemen tanah Anda. Akibatnya, tanah batin Anda yang seharusnya subur bisa berubah menjadi becek dan berlumpur. Sebuah kondisi di mana Anda akan sulit melangkah maju karena terperangkap oleh beban emosional yang sebenarnya bukan milik Anda. Oleh karena itu, di awal Maret ini, prioritaskanlah ketenangan di atas segalanya. Jadilah tanah yang sangat selektif. Hanya biarkan air doa, air wudhu, dan embun kedamaian yang meresap ke dalam diri Anda. Hindarilah perdebatan yang tidak perlu dan carilah tempat-tempat yang mampu memberikan nutrisi bagi jiwa. Dengan menjaga kemurnian elemen tanah Anda di fase kritis ini, Anda sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sosok tumpuan yang kokoh bagi banyak orang di kemudian hari, sebuah daratan yang stabil dan mengayomi, bukan tanah yang mudah ambles atau longsor hanya karena kelebihan beban titipan yang seharusnya tidak Anda bawa. Sedulur, mari kita selami lebih dalam lagi samudera energi yang tengah bergejolak di dalam raga Anda, sedulur Kliwon, agar Anda benar-benar mampu memahami betapa sakralnya guncangan yang baru saja melintasi garis takdir Anda. Sedulur, sadarilah sepenuhnya bahwa apa yang terjadi 2 hari lalu, tepat pada malam 3 Maret 2026, bukanlah sekadar fenomena astronomi yang numpang lewat untuk sekadar menghiasi langit malam. Bagi Anda yang menyandang jati diri pasaran Kliwon, gerhana bulan total tersebut adalah sebuah titik balik yang sangat krusial, sebuah peristiwa kosmis yang menandai berakhirnya sebuah siklus lama dan dimulainya babak baru dalam hidup Anda. Dalam kosmologi Jawa, gerhana adalah momen sakral di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus yang sempurna, sebuah simbol penyelarasan paksa dari alam semesta. Sebagai sosok yang memegang mandat sebagai pancer atau poros pusat bagi sekeliling Anda, fenomena ini bekerja layaknya sebuah reset ulang total pada sistem navigasi batin dan radar spiritual Anda. Jika sejak kemarin hingga detik ini Anda merasakan sensasi yang sedikit aneh, seperti perasaan linglung, pikiran yang mendadak kosong, atau rasa sulit yang luar biasa untuk sekadar fokus pada rutinitas pekerjaan yang biasanya Anda kuasai, maka janganlah sekali-kali merasa bersalah, apalagi menganggap diri Anda sedang sakit atau kehilangan kemampuan. Rasa ngambang atau kehampaan yang Anda rasakan itu adalah residu atau sisa guncangan energi dari bayangan bumi yang baru saja menyapu rembulan. Bayangkanlah diri Anda laksana sebuah mesin jam besar yang sangat kuno dan berharga, yang bagian dalamnya sedang dibongkar secara menyeluruh oleh sang waktu untuk dibersihkan dari debu-debu masa lalu. Dalam proses itu, tentu ada jeda di mana jarum jam tersebut tidak berdetak dengan benar, atau bahkan berhenti sejenak. Itulah yang terjadi pada batin Anda saat ini. Alam semesta sedang menata ulang koordinat poros pancer Anda. Segala keyakinan lama, kebiasaan buruk, atau hubungan yang tidak lagi relevan dengan tujuan tinggi hidup Anda sedang dicabut hingga ke akarnya. Poros baru sedang dipasang, dan rasa linglung yang Anda alami adalah bentuk sinkronisasi frekuensi batin Anda dengan getaran baru pasca gerhana. Ini adalah masa transisi menuju kejernihan yang luar biasa. Namun, sedulur, di balik kabut kebingungan sementara yang menyelimuti pikiran Anda, sesungguhnya tersimpan sebuah karunia yang sangat besar dan langka. Memasuki tanggal 4 Maret dan terus menguat di hari-hari setelahnya, Anda akan mulai merasakan sebuah lonjakan kekuatan yang mungkin belum pernah Anda alami sebelumnya. Sebuah intuisi yang meledak dan tajam. Karena tirai batin Anda baru saja dicuci bersih oleh sapuan bayangan gerhana di tengah kesucian bulan Ramadan, mata ketiga atau indera keenam Anda kini menjadi sangat peka, layaknya pedang yang baru saja diasah. Anda kini memiliki kemampuan X-ray spiritual. Anda tidak lagi hanya melihat apa yang tampak di depan mata, melainkan mampu menembus hingga ke niat terdalam yang tersembunyi di balik senyuman manis orang lain. Anda akan mampu membedakan mana tawaran kerjasama yang membawa berkah dan mana yang hanya sekadar tipu daya, meski secara logika tawaran itu terlihat sangat menggiurkan. Bahkan, mata batin Anda akan mulai mampu menangkap celah-celah peluang usaha serta solusi kreatif atas permasalahan hidup yang selama bertahun-tahun ini tertutup rapat dari jangkauan logika manusia biasa. Ibarat air kolam yang tadinya keruh karena diaduk oleh badai, kini air itu mulai mengendap tenang,
membiarkan Anda melihat dengan sangat jelas hingga ke dasar kolam yang paling dalam. Inilah saatnya bagi seorang Kliwon untuk kembali mempercayai firasat pertama yang muncul secara spontan di dalam hati. Di fase ini, jika batin Anda bergetar hangat dan berkata, "Iya," maka melangkahlah dengan keyakinan penuh tanpa ragu sedikit pun. Namun, jika batin Anda mendadak terasa berat, dingin, atau muncul rasa was-was yang tidak beralasan, maka berhentilah segera, karena itu adalah peringatan dari alam semesta. Saat ini, jagat raya berbicara langsung melalui detak jantung Anda. Jangan biarkan kebisingan dunia luar atau pendapat orang lain menenggelamkan bisikan suci yang muncul dari kedalaman jiwa Anda pasca gerhana ini. Jagalah kejernihan ini dengan laku tirakat dan kesabaran, karena di dalam ketajaman intuisi inilah letak kunci kejayaan, keselamatan, dan keberlimpahan Anda di sepanjang sisa tahun 2026. Sedulur, mari kita menyelam lebih dalam lagi ke telaga batin yang paling sunyi, Sedulur Kliwon, untuk menyingkap tabir rahasia dari sinkronisasi Ramadan yang tengah membasuh jiwa Anda. Di awal Maret 2026 ini, sadarilah bahwa perjalanan Anda bukan lagi sekadar ritual menahan haus dan lapar di bawah terik matahari, melainkan sebuah ritual, puasa batin, yang maha dahsyat, sebuah perjalanan pulang menuju titik nol diri Anda. Sadarilah sepenuhnya bahwa bagi seorang yang lahir dalam naungan pasaran Kliwon, pertemuan antara getaran awal Maret dan kesucian bulan Ramadan ini adalah sebuah proses alkimia spiritual yang sangat kuat dan langka. Saat ini, elemen tanah yang menjadi pondasi, jati diri, dan kekuatan utama Anda sedang diletakkan di atas meja pemurnian alam semesta. Secara alami dan tanpa disadari, watak Kliwon seringkali terjebak dalam sifat tanah yang kering dan tandus, menjelma menjadi pribadi yang keras kepala, kaku dalam prinsip, sulit menerima masukan dari orang lain, atau bahkan merasa menjadi satu-satunya yang paling benar karena peran alami Anda sebagai pancer atau pusat energi. Namun, di awal Maret ini, langit seolah membuka keran rahmatnya. Kesucian Ramadan bertindak laksana hujan musim semi yang terus-menerus membasahi dan meresap ke dalam tanah batin Anda yang selama ini mungkin mulai retak karena ego. Anda sedang dipaksa oleh keadaan, baik melalui peristiwa hidup maupun getaran alam, untuk melunak, membuang kerak-kerak ego yang telah membatu, dan bertransformasi kembali menjadi tanah yang gembur, subur, serta fleksibel terhadap kehendak Sang Maha Pencipta. Proses melunaknya batin ini, jujur saja, mungkin akan terasa sangat tidak nyaman bagi sebagian dari Anda. Anda mungkin merasa menjadi jauh lebih sensitif, lebih emosional, atau mendadak mudah tersentuh oleh hal-hal sepele yang biasanya Anda abaikan. Janganlah takut, sedulur, karena sesungguhnya itu adalah pertanda baik. Itu adalah sasmita bahwa lapisan keras yang selama ini membungkus hati Anda sedang terkikis habis oleh energi Ramadan. Alam semesta ingin Anda kembali ke hakikat tanah yang sejati, tanah yang pasrah, tanah yang tidak pernah menolak benih apapun yang dititipkan padanya, tanah yang rela diinjak-injak namun tetap ikhlas memberikan kehidupan bagi pepohonan di atasnya. Ketika Anda mampu menjadi fleksibel dan melepaskan kekakuan batin tersebut, saat itulah sebuah keajaiban akan terjadi. Rezeki, keberuntungan, dan solusi atas masalah menahun yang selama ini terhambat oleh tanah yang keras, di dalam diri Anda akan mulai meresap masuk dengan sangat mudah, mengalir hingga ke akar-akar kehidupan Anda yang terdalam. Sangat krusial bagi Anda untuk memahami dan mengamalkan saran laku di bulan yang penuh keajaiban ini. Sebagai Kliwon, Anda memiliki keistimewaan pada daya batin dan kekuatan intuisi yang berada di atas rata-rata. Uniknya, daya ini tidak akan muncul saat Anda kenyang atau dalam kemewahan, melainkan akan mencapai puncaknya justru di saat raga Anda berada dalam kondisi yang paling lemah secara fisik. Manfaatkanlah waktu-waktu sakral yang hanya ada di bulan ini. Gunakanlah waktu sahur, di saat heningnya sepertiga malam terakhir sedang menyelimuti bumi dengan selimut kedamaian, atau gunakanlah beberapa menit menjelang berbuka puasa untuk melakukan hening sejenak, manunggal. Di saat perut Anda kosong dan nafsu-nafsu duniawi mulai meredup karena puasa, frekuensi spiritual seorang Kliwon akan melonjak tajam menuju titik tertinggi, melampaui sekat-sekat dimensi logika manusia. Dalam kondisi hening tersebut, setiap doa yang Anda bisikan dan setiap niat yang Anda tanam tidak lagi sekadar menjadi deretan kata-kata, melainkan menjelma menjadi perintah bagi alam semesta untuk bergerak mewujudkannya. Hening di saat sahur bagi seorang Kliwon adalah cara paling sakral untuk
mengisi ulang baterai energi pancer Anda. Dengan begitu, sepanjang hari Anda tidak hanya akan berjalan dengan kekuatan otot dan pikiran semata, melainkan berjalan dengan tuntunan nurani yang sangat jernih dan tajam. Janganlah lewatkan setiap detik di awal Maret ini hanya dengan menjalankan ritual lahiriah yang hampa. Masuklah ke dalam sunyi yang paling dalam. Biarkan setiap jengkal elemen tanah dalam diri Anda disucikan oleh air rahmat Ramadan, dan saksikanlah dengan mata batin Anda sendiri bagaimana diri Anda tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana, lebih tenang, dan memiliki wibawa alami yang memancar kuat tanpa Anda harus bersuara keras sedikitpun. Inilah saatnya Anda menjadi pusat semesta yang sesungguhnya. Sedulur, sadarilah bahwa kekuatan sejati seorang Kliwon tidak terletak pada seberapa cepat ia berlari, melainkan pada seberapa kokoh ia berpijak. Maka, janganlah terburu-buru mengejar hasil yang tampak di mata di awal bulan Maret ini. Jangan pula merasa tertinggal oleh bisingnya dunia di luar sana yang seolah bergerak lebih cepat dari langkahmu. Jadilah seperti tanah di bawah kaki. Ia tampak diam, ia tampak tenang, bahkan mungkin tampak tak bergerak sama sekali. Namun, di dalam kegelapan dan kesunyiannya, ia sedang bekerja luar biasa keras, menyerap air rahmat Ramadan, mengolah energi gerhana, dan menyiapkan nutrisi terbaik untuk benih-benih mimpi yang telah Anda tanam. Ketahuilah, bunga kejayaan yang akan mekar indah setelah Lebaran nanti sangat bergantung pada seberapa dalam Anda mempersiapkan tanah batin Anda hari ini. Maret 2026 adalah waktu bagi Anda untuk melakukan penataan batin. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk pencapaian lahiriah. Fondasi spiritual yang Anda bangun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di bulan ini akan menjadi pilar utama yang menentukan kokoh atau rapuhnya kejayaan Anda di sepanjang sisa tahun 2026. Jika fondasi di dalam diri sudah tertata, maka dunia di luar sana akan tertata dengan sendirinya tanpa perlu Anda paksa. Melangkahlah dengan keyakinan seorang pancer. Tetaplah teduh, tetaplah mengayom, dan biarkan kesunyian puasa ini menjadi kekuatan rahasiamu. Saat tiba waktunya nanti, semesta sendiri yang akan menunjukkan hasilnya kepada dunia melalui diri Anda. Seorang Kliwon yang berhasil menaklukkan dirinya di tengah heningnya gerhana dan sucinya Ramadan, tidak akan pernah goyah oleh badai apapun di sisa tahun ini. Sampai bertemu di pepadang selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.